Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Herlandi Jecili dari SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Berdirinya saya di sini sebagai pembicara pertama dari tim Pro. Sebelumnya, saya sangat setuju dengan mosi kita kali ini, yaitu mengenai tentang sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewa setuju tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelumnya, izinkan saya memberikan definisi-definisi apa itu ekonomi biru dan juga negara berkembang. Ekonomi biru adalah rancangan optimalisasi perekonomian dari segi sumber daya air, seperti contohnya laut, danau, dan juga sungai. Apa itu negara berkembang? Negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi. Dikutip dari detik.com. Mengapa saya sangat setuju dengan mosi kita kali ini? Karena kita tahu sendiri bahwa negara Indonesia adalah negara agraris, yaitu negara dengan berfokus pada bidang pertanian, seperti perkebunan dan hortikultura. Seperti contohnya adalah perekonomian beras, jagung, dan juga rempah-rempah. Nah, fakta historis Indonesia adalah kita pernah menjadi swabada pangan tertinggi pada masa Pak Presiden kita Soeharto. Dan juga ekspor kita tercatat adalah 22,38 miliar. Bahan pangan dan juga presentasi tertinggi adalah 35,3% dunia. Serta presentasi beras kita bisa mencapai 9,66% pada tahun 2020. Nah, inilah sangatlah potensial yang sangat tinggi dari segi ekspor, lahan, dan juga negara kita sendiri. Nah, apa sih potensi-potensi dari negara agribisnis? Atau bisa kita sebut dengan negara agraris. Nah, potensinya adalah penghasilan petani bisa mencapai 100 juta per panen. Dan ini sangatlah penghasilan yang sangat tinggi dan penghasilan tertinggi dari individual, apalagi dari petani itu sendiri. Dan potensi yang lainnya adalah perekonomian dari pertanian bisa meningkatkan 45% perekonomian negara, serta meningkatkan 35% lapangan kerja. Dan juga negara Indonesia memiliki geografis yang sangatlah tinggi potensi untuk menjadi negara agraris. Dengan kita tahu sendiri bahwasannya negara Indonesia mampu menerima apapun tanaman-tanaman dan dapat sumber-sumber. Seperti contohnya adalah beras, rempah-rempah, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, negara Indonesia yang agraris ini memiliki potensial yang sangat tinggi dan sangatlah menjamin dibandingkan dengan maritim atau strategi ekonomi biru, dikarenakan kita tahu sendiri bahwasannya agraris ataupun sumber daya pertanian itu terus melonjak dan terus meningkat dan tak terbatas. Sementara pada sumber daya laut itu sangatlah terbatasnya daripada segi fauna dan flora dan fauna, tempat tinggal para ikan, dan juga terumbu karang yang rusak. Dan ini dapat menghambat dari segi usaha ekonomi strategi itu sendiri. Baik, pada pasal 33 ayat 1 bahwa kekayaan digunakan untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Nah, potensi agribisnis ini dapat memakmurkan rakyat yang lebih menjamin daripada maritim. Karena perekonomian maritim kita, meskipun negara Indonesia adalah sebagai negara maritim tertinggi, tapi strategi ekonomi biru ini dapat terbatas pada sumber daya dan dapat kerugian seperti lamanya tingkatan para pelayan untuk mencapai pangan yang sesuai dengan kebutuhan
pasar. Sedangkan di agribisnis atau atau pertanian itu lebih cepat karena hanya menunggu beberapa bulan saja untuk sebuah beras untuk panen dan lain sebagainya. Dan ini lebih cepat dan lebih terjamin dibandingkan dengan potensi maritim. Sedangkan negara Indonesia adalah negara yang pertama sangat menggemari memakan nasi. Salah satu negara yang menggemari memakan nasi. Oleh karena itu, bahwasanya agribisnis ini bukan terpaut pada ekspor saja, tapi juga dalam negeri itu sendiri. Jadi perekonomian akan terus berputar dan akan terus melonjak seiring berjalannya waktu daripada maritim ataupun ekonomi biru itu sendiri. Serta Indonesia adalah pemasok beras tertinggi ketiga di Asia Tenggara. Yang pertama adalah Thailand. Thailand dan mengalahkan Singapura dan Malaysia. Indonesia pastilah memiliki potensi agribisnis yang tertinggi dan juga memiliki potensi dari segi beras, lahan, agraris, petani dan juga sumber daya. Inilah yang patut kita gemari dan patut kita banggakan bahwasannya Indonesia bukan hanya negara yang maritim saja, tapi juga negara yang berfokus pada agraris dan juga berfokus pada pertumbuhan ekonomi dari segi pertanian. Baik, cukup sekian dari saya. Sekali lagi saya tegaskan bahwasannya saya sangat setuju dengan mosi kita kali ini, yaitu mengenai tentang sebuah negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan setuju tidak akan menggunakan strategi bisnis. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.